Cerita bermula dari seorang pria Jepang yang tinggal di Korea Selatan, tepatnya di sebuah desa kecil daerah pegunungan bernama Desa Guksong. Lalu ada juga sebuah keluarga kecil yang terdiri dari bapak, ibu, anak, dan mertua. Sang tokoh utama kita adalah seorang bapak polisi bernama Junggu. Pagi-pagi, Junggu buru-buru pergi karena ada kasus yang menunggunya. Putrinya yang bernama Hyojin kepo sama kasus bapaknya, tapi dia disuruh makan dulu aja. BTW, pria Jepang dan keluarga Junggu ini tinggal di desa yang sama. Jadi pagi ini ada seorang bapak yang menghabisi keluarganya sendiri. Pelakunya cuma diem dan kelihatan aneh karena memiliki luka infeksi di sekujur tubuhnya. Menurut penyelidikan, keluarga korban dihabisi di tempat lain. Cuma kok kelihatannya kayak ritual gitu ya. Ada lilin-lilin segala. Dan inilah Goksung atau The Wailing. Sementara itu di sebuah hutan, seorang penjelajah melepas bangkai rusa yang terkena jebakan. Karena terlalu berat, penjelajah ini jatuh dan pingsan kena batu. Bangun-bangun, tasnya udah digeledah sama pria Jepang, lalu pria itu memakan daging rusa mentah. Sadar diliatin sama si penjelajah, pria Jepang itu datang dengan kondisi matanya yang merah kayak binatang. Malam harinya, Junggu ngegosip sama temannya bernama Oh Sung Bok soal kedatangan pria Jepang di desa mereka. Dia mengira kalau peristiwa aneh di desa ini mulai terjadi sejak kedatangan pria ini. Di tengah cerita, tiba-tiba lampu padam dan ada seorang wanita telanjang di luar kantor polisi. Begitu didekati dan dicek keluar, wanita itu udah hilang. Setelah paginya sarapan, ski dipapap di dalam mobil, dan quality time sama anak, Junggo pergi ke lokasi rumah kebakaran. Wanita pemilik rumah mengamuk seperti orang gila di luar dan menyerang para polisi. Junggu gak sengaja melihat pria Jepang yang sedang menatap serius ke arah TKP. Setelah diingat-ingat, Junggu baru sadar kalau wanita pemilik rumah adalah wanita telanjang yang kemarin datang ke kantor polisi. Tapi besoknya wanita itu sudah wassalam sendiri di atas pohon. Lalu hasil penyelidikan mengatakan kalau korban keluarga kebakaran sebelumnya telah dihabisi oleh wanita itu. Dari keterangan salah satu teman Junggu, wanita itu dulunya pernah diperkaos sama pria asal Jepang itu. Nah, sejak saat itu, dia jadi gak waras, suka bertelanjang di malam hari dan tubuhnya memiliki banyak luka terinfeksi. Junggu gak tahu apa yang sebenarnya terjadi, sampai suatu ketika dia bertemu dengan wanita muda misterius bernama Mu Myung yang memberitahu kalau pelakunya adalah pria Jepang. Tapi yang aneh, pria itu sebenarnya hantu. Terlepas dari itu, Junggu langsung memberitahu temannya untuk dimintai keterangan, tapi Mu Myung hilang entah kemana. Keesokan paginya, Hyojin mendadak sakit dan izin pergi sekolah. Walau begitu, Junggu tetap harus mengusut kasus ini. Kali ini dia dan Sungbuk mendatangi seseorang pemburu yang sebelumnya pernah ketemu sama pria Jepang. Junggu minta ditunjukkan lokasinya yang berada di tengah hutan. Bener aja, mereka menemukan bangkai rusa bekas makanan pria Jepang. Tapi tak lama hujan pun turun. Si pemburu trauma melanjutkan penelusuran dan maksa pulang ke rumah. Lah kok pas banget kena sambaran petir. Junggu dan Sungbuk membawa si pemburu ke rumah sakit. Di tengah obrolan, Jungbu mendengar ada pasien yang mengalami gawat darurat. Rupanya, pelaku pembantaian keluarga di awal cerita mendadak kejang dan mulutnya mengeluarkan darah. Lalu setelahnya, dia wassalam dengan kondisi yang mengenaskan. Malam harinya, Jungbu mendapati anaknya bertingkah enggak wajar akibat mimpi buruk. Lalu di pagi harinya, Hyojin makan terlalu lahap. Karena merasa aneh, mertua Junggu ini berniat mau memanggil Cenayang ke rumah. Lanjut ke penyelidikan Junggu di hutan. Kali ini mereka bersama keponakan Sungbuk bernama Yang Yi-sam yang bisa berbahasa Jepang untuk bertemu si pria asing itu. Begitu sampai di rumahnya, penghuninya gak ada di rumah. Kebetulan banget ya, ini bisa jadi kesempatan mereka untuk menyelidiki rumah kosong tersebut. Mereka menemukan foto dan barang-barang dari korban. Saat Jungbu masuk ke altar, petugas lain tiba-tiba diserang sama anjing penjaga di rumah itu. Si anjing ini baru berhenti menyerang ketika pemilik rumahnya itu datang. Karena malu mengobrak-abrik rumah tanpa izin, Jungbu dan timnya minta maaf lalu pulang ke kantor. Rupanya, Sungbuk diam-diam mengambil sepatunya Hyojin yang ia dapat di rumah itu. Loh, kok bisa ada di situ? Junggu langsung pulang untuk meminta penjelasan ke anaknya soal apakah dia pernah bertemu dengan pria Jepang. Ternyata, Hyojin pernah ketemu sama pria misterius itu, tapi dia sengaja diam gak mau ngasih tahu ke siapa-siapa. Karena Junggu nanya-nanya informasi dari anaknya, dia malah dibentak sama anaknya sendiri. Astagfirullah dek, dosa lo bentak orang tua. Saat Hyojin tidur, Junggu diam-diam melihat buku gambar anaknya yang menandakan selama ini Hyojin mengalami hal yang buruk. Untuk memastikan,
Junggu nekat melihat tubuh anaknya yang dipenuhi luka infeksi yang mirip dengan warga yang menjadi gila beberapa waktu yang lalu. Bener aja tuh, Junggu kepergok dan dikira mau melecehkan anaknya sendiri. Tapi ya nggak sampai ngatain ayahmu sendiri juga, dek. Setelah situasinya tenang, si mertua memberitahu Junggu kalau dia sudah ketemu sama seorang cenayang ternama. Katanya, Hyujin ini telah dirasuki oleh roh jahat dan harus segera diobati. Kalau enggak ya, mereka semua akan wassalam. Junggu masih yakin kalau pria Jepang itulah pelakunya. Dalam kondisi kesal, dia dan seorang translator kembali ke rumah pria Jepang. Tapi anehnya, Junggu tidak menemukan foto maupun barang korban penduduk desa lagi. Rupanya bukti itu sudah dibakar habis. Junggu makin emosi sampai dia menghancurkan ruang ibadah, membunuh anjing penjaga milik pria Jepang dan menyuruhnya untuk pergi dari desa ini. Pagi harinya, kondisi jadi makin chaos. Mertua dan istrinya mendapati ada bangkai kambing dengan isi perut yang berantakan di depan rumah. Junggu sendiri mendadak gak bisa gerak, katanya sih petanda stroke. Dia nanya di mana anaknya, yang rupanya dia ada di dalam rumah dan lagi dititipin sama tetangga sebelah. Junggu pulang ke rumah dalam kondisi panik. Apa yang dia takutkan benar, Hyujin telah menusuk tetangganya dengan pisau. Karena kondisi Hyujin yang makin parah, akhirnya cenayang bernama Il Guang dipanggil ke rumah. Il Guang memberitahu secara langsung soal roh jahat yang merasuki Hyujin. Dia pun melakukan pengusiran setan tapi tidak berhasil. Kenapa? Karena Il Guang tahu kalau Junggu sempat mengganggu pria Jepang itu. Sama seperti Mumyong, Il Guang juga bilang kalau pria Jepang itu adalah setan. Dia juga akan bersiap untuk melakukan ritual untuk melawan pria Jepang asal Junggu tidak mengganggunya. Di hutan, pria Jepang itu melihat mayat yang penuh luka infeksi di tubuhnya. Dia lalu memberi ayam dan bertapa di air terjun. Lalu di malam harinya, dia melakukan ritual di rumahnya sama seperti yang dilakukan Il Guang di rumah Jugung. Tapi anehnya, Hyujin malah mengalami rasa sakit yang luar biasa dan meminta untuk menghentikan ritual. Jugung menuruti keinginan putrinya dan membawanya ke rumah sakit. Gak cuma Hyujin, pria Jepang itu mengalami kesakitan hingga mau wassalam. Tapi begitu ritual berakhir, pria Jepang itu malah ikutan pulih ketika ritualnya berhenti. Dari luar rumah, Mumyong melihat pria Jepang itu dari luar. Karena terlalu lama beristirahat, si pria Jepang langsung mengecek lokasi jasad pria di tengah hutan. Lah, tapi kok udah hilang? Jugung mengumpulkan teman-temannya untuk memburu orang Jepang yang sudah membuat anaknya sakit parah. Sampai di rumah pria Jepang, mereka hanya menemukan foto seorang warga yang telah menjadi mayat. Rupanya, warga tadi berhasil dibangkitkan dan berhasil menggigit wajah Yisam. Tapi setelah itu, pria itu menjadi kaku dan kembali wassalam. Aksi itu dipantau sama pria Jepang dari balik pohon bambu. Junggu yang ngelihatnya segera mengejar bersama rekan-rekannya. Tapi sayangnya, mereka kehilangan jejak saat sampai di tebing. Mumyong cuma memperhatikan pria Jepang itu dari balik hutan. Tim Junggu akhirnya pulang dan hendak kembali ke desa. Tapi tiba-tiba kaca depan mobil kejatuhan seseorang yang rupanya adalah pria Jepang tadi. Dirasa sudah wassalam, Junggu dibantu dengan yang lainnya membuang tubuhnya ke tebing. Mumyong lagi-lagi terlihat mengawasi mereka dari kejauhan. Alhamdulillah kesehatan Hyujin sudah membaik. Tapi sayangnya di sisi lain Hisam diberitahu kalau Subuk telah menghabisi ibunya sendiri dengan luka terinfeksi seperti warga sebelumnya. Il Guang hendak pergi ke rumah Junggu, tapi tiba-tiba dia mulai muntah hebat saat bertemu Mumyong. Takut terjadi apa-apa dengan dirinya, Il Guang melarikan diri dari kota. Tapi niatnya nggak jadi dan akhirnya kembali lagi ke rumah Junggu. Dalam perjalanan, Il Guang menelpon Junggu dan ngasih tahu kalau dia sebenarnya sudah salah kira. Menurutnya, selama ini Mumyong adalah setan yang sebenarnya. Lalu, pria Jepang itu hanyalah seorang cenayang yang bertujuan untuk menghentikan aksi Mumyong. Jugung sadar kalau Hyujin hilang. Di tengah pencarian, dia bertemu Mumyong dan memberitahu kalau pria Jepang itu masih hidup. Mumyong telah membuat jebakan untuk menyelamatkan keluarga Jugung. Dengan syarat Jugung gak boleh kembali ke rumah sebelum ayam berkokok 3 kali. Kalau dilanggar, Hyujin akan membunuh semua orang di rumah itu. Di saat bersamaan, Il Guang menghubungi Junggu dan mulai menjebak Mumyong sebagai pelaku dari semua peristiwa ini. Tapi Mumyong berkata sebaliknya kalau Il Guang sebenarnya cuma pion dari iblis yang sebenarnya. Junggu bingung harus percaya dengan siapa. Mumyong terus meyakinkan Junggu agar percaya kepada Allah SWT. Enggak dong. Mumyong terus meyakinkan Junggu agar percaya padanya demi keselamatan keluarganya.
Namun sayangnya Junggu salvok dengan Mumyung yang menggunakan barang-barang pribadi para korban, termasuk penjepit rambut milik Hyujin. Akhirnya, Junggu memilih percaya pada Il-gwang dan masuk ke dalam rumah. Jebakan bunga milik Mumyung menjadi layu. Di sisi lain, Yi-sam kembali ke rumah pria Jepang karena ragu dengan kematian pria Jepang. Dia menemukan gua rahasia di dekat rumah dan bertemu dengan orang Jepang yang masih hidup di dalam sana. Yi-sam bertanya kepada orang Jepang itu apa bentuk aslinya. Dan orang Jepang itu bertanya sebagai balasan apa yang ia pikirkan tentang dirinya. Yi-sam pun menjawab bahwa dia berpikir orang Jepang itu adalah iblis. Dan benar saja, pria Jepang itu berubah menjadi iblis dengan matanya yang berwarna merah. Junggu telah membuat keputusan yang salah. Dia melihat Hyujin yang menghabisi ibu dan mertuanya dengan brutal. Junggu syok bukan main dan hanya bisa menatapi kematiannya karena ikut dihabisi sama anaknya sendiri. Di akhir cerita, Il-gwang datang dan mengambil foto keluarga Junggu, termasuk Junggu sendiri. Saat hendak berkemas, kotak di bagasinya terjatuh yang berisi foto-foto yang cukup banyak. Rupanya, foto penduduk desa yang kita kira sudah dibakar sama pria Jepang itu masih ada padanya. Jadi itulah film The Wailing yang sebenarnya pria Jepang dan Il-gwang sudah bekerja sama untuk menyerang desa Goksong. Dan katanya Yi-sam juga ikut join ke kubu iblis karena digigit sama mayat hidup. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat dan request film dari kalian di kolom komentar. Terima kasih ya buat yang sudah menonton. Bisa kali ya klik like-nya, subscribe yang belum, dan nantikan alur film lain dari kami. Pesan dari film ini adalah tetaplah berniat dan berbuat baik meskipun gak terrealisasikan dengan baik. Yang sabar ya Mbak Mumyung. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.